Halo ALJ Belajar, kembali lagi bersama Lili. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai integral substitusi khususnya pada fungsi aljabar. Nah, kenapa pada suatu integral kita memerlukan metode substitusi? Itu karena yang pertama, kenapa metode substitusi? Kenapa metode substitusi? Nah, yang pertama itu ada bentuk integral suatu fungsi, dia pangkatnya besar, dx, atau pangkatnya buruk. Dn itu adalah pangkat yang besar atau pangkat pecahan. Selain itu kadang-kadang dia bentuknya integral akar fx dx. Nah, atau dia bentuknya 1, 2, 3 integral fx kali gx, dia pangkatnya n dx. Nah, ini dua fungsi, tapi ini masih ada hubungannya, di mana hubungannya fx dengan g aksen x. Nah, biasanya metode substitusi ini dia ada pangkat, ada akar yang besar suatu fungsi itu gitu. Jadi untuk lebih jelasnya itu saya kasih contoh aja. Contohnya, yang pertama misalnya ada integral 2x plus 3 pangkat 5 dx. Nah, menyelesaikan suatu integral, kalau kalian nonton video yang sebelumnya mengenai integral tak tentu, itu saya udah uraikan kalau integral itu kita kalau ada pangkat itu harus uraikan dulu gitu, biar dia tidak ada pangkat, biar dia seperti polinomial kayak gitu, atau suku per suku gitu, tidak ada pangkat dari fungsi itu. Nah, kalau dia seperti ini pangkatnya 5, apakah kalian harus uraikan dia dulu menjadi 2x plus 3, 2x plus 3 kali 2x plus 3 sebanyak 5 kali ini, apakah kalian sanggup untuk menguraikannya atau menghitungnya? Saya kira kalian sanggup, tapi kalian akan memerlukan waktu yang sangat lumayan gitu. Maka dari itu di sini ada metode yang namanya metode substitusi, atau kalau bentuknya itu dia integral berapa misalnya 2, nah siapa senang banget bilang kedua, min 4x akar gitu, akar 2 min 4x dx. Nah, kalau ada akar juga itu nggak boleh gitu ya, jadi jadiin dia pangkat setengah, tapi ini kan di dalam akar itu dia dua suku gitu, bukan satu suku seperti yang di integral tentu. Jadi ini juga nggak bisa kalian selesaikan secara langsung atau metode dasar itu. Kalian harus gunakan metode substitusi. Metode substitusi itu adalah metode memisalkan nanti bentuk yang di bawah akar atau bentuk yang di dalam kurung pangkat yang besar itu menjadi bentuk U. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke latihan-latihan soal ya. Nanti dari soal-soal, contoh-contoh soal, kalian akan belajar gimana menyelesaikan suatu integral dengan metode substitusi, dan model soal yang gimana sih yang harus kalian gunakan metode substitusi ini untuk menyelesaikan soal itu. Nah, tipe yang pertama yang kayak nomor 1 nih, seperti yang saya bilang, 3 min X dia pangkatnya 6 gitu. Namanya integral, jelas pangkat itu akan bertambah 1, tapi kita kan nggak tahu hasil yang lainnya gitu kan. Nah, ini semuanya udah pangkat 7, tapi yang mana yang benar gitu. Nah, kalau ada ketemu soal kayak gini ya, integral 3 min X pangkatnya besar, pangkat besar itu mulai dari pangkat 3, pangkat 4, 5, pangkat 2 pun bisa sebenarnya menggunakan metode substitusi. Jadi kalau pangkatnya ada besar, itu pasti dia menggunakan metode substitusi. Caranya, ya, pertama misalkan, yang mana yang dimisalkan? Misalkan yang di dalam kurung. 3 min X itu adalah U. Ya. Setelah itu,
turunkan kedua ruas. Nah, 3 min X turunannya itu adalah 3 turunannya 0, min X turunannya kan min 1. Tambahin DX, simbol DX, karena ini turunan. Kalau U turunannya DU. Nah, gitu. Jadi kalau kalian cari DX saja, kemudian cari DX saja, min 1 berarti kan 1 per min 1, karena di depan U sini nggak ada min 1, atau DU per min 1, kan gitu kan. Nah, jika kalian udah seperti ini, ganti namanya substitusi. Substitusi ini dan substitusi DX ke persamaan awal. Jadi metode substitusi itu kalian ubah semua dulu. Ubah semua agar variabelnya menjadi, kalau di sini saya simbolkan dengan U. Kalian menggunakan simbol yang manapun itu boleh, tapi pada umumnya disimbolkan dengan U. Jadi variabel X itu kita ubah semuanya menjadi U. Seperti ini. Kita misalkan yang dalam kurung 3 min X itu U. Jadi ini akan menjadi seperti ini. Integral 3 min X itu kalian udah misalkan U, berarti U pangkat 6, kan itu jadinya, karena kita misalkan 3 min X aja. DX, nah masih ada variabel X, DX itu apa? DX itu adalah DU per min 1. DU per negatif 1. Nah, kalau ada bilangan di sini di bawah per DU itu, di bawah DU itu bisa kalian bawa ke depan integral. Jadi 1 per min 1, karena min 1 nya di bawah, integral U pangkat 6 DU. Nah, ini kan pengintegralan suku tunggal dia kan. Sehingga dia menjadi negatif 1 kali integral dari ini aja. Itu adalah 1 per 7 U pangkat 7 plus C. Iya kan? Kan depannya angka 1. Pangkatnya kan 6. Sesuai dengan konsep integral, 1 per pangkat tambah 1. 6 tambah 1 kan 7. Variabelnya juga tambah 1. Berarti ini hasilnya adalah negatif 1 per 7 U pangkat 7 plus C. Nah, ingat tadi kan soalnya itu dalam bentuk variabel X. Nah, yang penting dia udah ada plus C-nya. Sekarang ganti kembali U dengan pemisalan awal. Apa pemisalan U itu? U itu adalah 3 min X yang ini. Jadi hasil integralnya itu adalah min 1 per 7 kurung U itu adalah 3 min X pangkat 7 ditambah C. Berarti jawabannya adalah D. Bisa? Untuk lebih jelasnya, coba aja soal lagi. Nah, nomor 3. Sekarang, ini ada akar. Akar itu juga termasuk soal yang ada pangkat yang buruk gitu. Karena akar itu kan nanti berubah menjadi pangkat setengah. Yang penting di dalam akar itu ada 2 suku, maka dia pasti diselesaikan dengan metode substitusi. 3, saya ubah dulu akarnya menjadi X plus 2 pangkat setengah DX. Sama seperti yang saya bilang tadi, menggunakan metode substitusi, maka ada pemisalkan. Misalkan, yang di dalam kurung pangkat yang buruk itu. Yang di dalam kurung pangkat yang buruk. Pangkat yang buruk itu bisa yang di dalam kurung suatu pangkat yang besar, atau yang di dalam kurung bentuk suatu akar, atau pangkat pecahan. Di sini, yang dalam kurung itu kan X plus 2. Jadi, X plus 2 yang misalkan U. X plus 2 itu sama dengan U. Jika sudah, langkah selanjutnya, turunkan kedua ruas. Turunkan kedua ruas. X turunannya 1, 2 turunannya 0, atau ini DX. 1 DX sama dengan U turunannya DU. Jika udah berarti DX sama dengan DU, kan gitu kan? Atau DX sama dengan DU per 1, tapi itu kan nggak perlu ditulis. Nah, bagian yang ini dan ini itu silahkan substitusi ke soal awal. Ganti semua variabel X menjadi pemisalan 2 ini. Apa jadinya? Integral 3
X plus 2. X plus 2 itu kan sama dengan U, ganti U pangkat setengah. DX menjadi DU. Kan DX itu udah DU. Yang penting satu variabel, kalau U semua variabelnya. Kalau X semua variabelnya, itu baru bisa diintegralkan. Kalau satu variabelnya U, satu variabelnya X, itu nggak bisa kalian integralkan, kayak gitu. Jadi harus sama. Nah, kalau ini kan udah pengintegralan biasa kan, integral tak tentu biasa. Jadinya 3 per, pangkatnya kan setengah, setengah tambah 1, U setengah tambah 1 plus C. Jadinya 3 per 2, U pangkat 3 per 2 plus C. 3 per 3 per 2 kan sama aja dengan 3 kali 2 per 3. Ini U pangkat 3 per 2, ingat catatan yang saya berikan di video 1, di mana U pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan U pangkat 1 setengah. 3 per 2 kan 1 setengah. Berarti U pangkat 1, U pangkat setengah. Atau U akar U. Yang berarti ini U akar U plus C. Ini kan bisa coret nih. Berarti 2U akar U plus C. Nah, apakah ini jawabannya? Enggak. Karena apa? Karena di soal itu kan variabelnya X. Ini ganti kembali. Ganti kembali. U dengan pemisalan awal. Pemisalan awal U itu apa? U itu adalah X plus 2. Kan ini sama dengan itu berlaku bolak-balik. Sehingga jadinya 2 kurung X plus 2 akar X plus 2. Kenapa bisa bentuknya kayak gini? Kan U akar U. U ini X plus 2 akar U akar X plus 2. Jadi ini jawabannya yaitu B. Bisa? Lebih jelasnya lagi, ayo kita lagi latihan soal nomor 5. Nah, ini beda lagi bentuknya. Gimana cara penyelesaiannya? Ada variabel di bawah tanda per. Di video 1, saya juga udah bilang, itu nggak boleh, ubah dulu. Jadinya 2 kali 2x plus 3 pangkat min 2 dx. Kemudian gimana? Karena ada dua suku, kemudian pangkatnya buruk, pangkat negatif dia, ya udah metode substitusi. Misalkan U itu atau 2x plus 3 yang di dalam kurung itu adalah U. Turunkan ini, 2x plus 3, 2x, turunannya 2. 2 di variabelnya x, 2 dx sama dengan du. Dx saja, du per 2. Ya udah, ganti lagi integral 2 kali 2x plus 3 itu U pangkat min 2. Dx itu adalah du per 2, yang ini dia. Kemudian, di sini karena ada per 2, karena kali, ada per, berarti kan bisa dicoret. Jadinya integral U pangkat min 2 du. U pangkat min 2 artinya 1 per, kenapa 1? Karena depan U itu kan seperti nggak ada bilangan, berarti itu 1. 1 per min 2 tambah 1, U pangkat min 2 tambah 1 plus C. 1 per min 1 ini kan min 1. U pangkat min 1 plus C. U pangkat min 1 kan sama aja dengan min 1 per U tambah C. Nah, ini aljabar nih, harus kuat kalian. Kalau enggak, ya udah bingung. U itu apa? Ingat, ganti kembali. U itu adalah 2x plus 3. 2x plus 3 plus C. Jadi itu jawabannya min 1 per 2x plus 3. Berarti jawabannya adalah D. Sudah mulai lebih paham kan? Lanjut lagi, soal yang nomor 6. Nomor 6, nah ini hasil dari integral 8x min 6, nah kurung buka, 2x, nah apalagi ini, min 3x min 2 pangkat 3 dx. Di dalam kurung yang ada pangkatnya itu dia terdiri dari 3 suku. Nah udah, jadi ya udah kita misalkan. Yang mana kita misalkan 8x min 6 atau 2x kuadrat min 3x min 2? Ya, jadi kita misalkan yang 2x kuadrat min 3x min 2. Itu adalah U. Jadi yang kita misalkan itu adalah yang di dalam kurung yang berpangkat. Gitu. Kemudian turunkan kedua ruas.
turunkan. 2x kuadrat min 3x min 2. 2x kuadrat turunannya adalah 4x. Min 3x min 3 ini hilang, isiin kurung dx. Nah, karena bagian ini turunkan adalah variabel x, u turunkan adalah du. Berarti kalau dx saja itu sama aja dengan du per 4x min 3. Kemudian substitusikan ke atas, ke bagian ini, sehingga menjadi integral 8x min 6 itu kan nggak ada pemisalan. Pemisalan itu yang di awal sama yang paling akhir aja ya. Nah, itu nggak ada, berarti tulis saja 8x min 6 kali 2x kuadrat min 3x min 2 itu adalah u. U pangkat 3, dx itu adalah du per, yang ini dia, dx adalah du per 4x min 3. Nah, sekarang coba lihat bentuk yang terakhir ini. Ada variabel u, ada variabel x. Jadi kita harus hilangkan variabel x itu dengan cara gimana? Coba perhatikan 8x min 6 dengan 4x min 3. Ini bisa dicoretkan. Dimana kalau umpamanya 8x min 6, kita keluarkan 2-nya. Itu kan jadinya 4x min 3 kan. U pangkat 3 du per 4x min 3. Ini kan udah sama, coret. Berarti masih integral 2u pangkat 3 du. Nah, ini kan integral biasa dia. 2 per 4, U pangkat 4 plus C. 2 per 4 bisa sederhanakan setengah. U kita ganti balik tadi, U itu adalah 2x kuadrat min 3x min 2 pangkat 4 tambah C. Jadi jawaban yang nomor 6 itu adalah D. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, sekarang nih yang nomor 8. 8 sama aja sih dengan yang nomor 6 yang tadi. Walaupun di sini ada bentuk akar. Jadi ubah dulu bentuk akarnya. Ini menjadi x kuadrat ditambah 2. Ingat kurung-kurungnya. Ini menjadi x pangkat 3 plus 6x plus 1 pangkat setengah dx. Nah, bagian ini dia akan menjadi, nah, kita misalkan dulu. Misalkan, nah, yang mana nih dimisalkan? Ya, kita misalkan yang dalam kurung pangkat itu, yaitu x pangkat 3 ditambah 6x tambah 1 itu adalah u. Turunkan yang di kirinya sama dengan ini menjadi 3x kuadrat plus 6, isiin kurung tutup dx, u turunnya du. Berarti dx saja du per 3x kuadrat tambah 6. Udah balikin lagi sekarang integral. X kuadrat plus 2 kan nggak ada misalkan bagian ini dan ini. Jadi diam ditulis tetap x kuadrat tambah 2. Kemudian x pangkat 3 plus 6x itu adalah u pangkat setengah. Dx itu adalah du per kurung 3x kuadrat plus 6. Kalau kalian ngeh ini kan bisa dicoret kan. Ini kalau 3-nya keluar kan ini yang gedean kan. Ini angka 3x kuadrat, ini 1x kuadrat gitu. Berarti x kuadrat plus 2 u pangkat setengah du per 3-nya keluar x kuadrat tambah 2. Nah, ini coret. Nah, ini kan masih ada per 3 di bawah tanda per angka 3 tuh. Berarti ini sama aja dengan integral itu sepertiga u pangkat setengah du. Integral ini sepertiga per setengah tambah 1 kan pangkatnya setengah. Berarti kan 3 per 2 kali u pangkat 3 per 2 plus c. Sepertiga kali 3 per 2, bagi 3 per 2 sama dengan kali 2 per 3 kali u pangkat 3 per 2 itu u akar u plus c. Ini menjadi 2 per 9 u akar u. U itu adalah x kuadrat plus 6x, x pangkat 3 plus 6x plus 1. Akar u berarti akar x pangkat 3 plus 6x plus 1 plus c. Udah, jadi jawabannya 2 per 9-nya adalah D. Ya, walaupun bentuknya akar, nggak masalah. Jadiin aja dia bentuk pangkat. Oke, nomor 12. Contoh nomor 12, nah ini ada batas. Ada pangkat yang besar.
Jadi gimana cara nyari? Itu sama aja. Jadi kalian batasnya itu diamin dulu. 3 min 2 X pangkat 4 dx. Ini kalian selesaiin dulu, cari integralnya dulu gitu. Atau kalian tetap tulis batasnya silakan. Jadi misalkan 3 min 2x itu sama dengan U, 3 turunnya 0, min 2x turunnya min 2, dx sama dengan du. Kalau dx saja itu du per min 2. Ya udah, kita ganti di sini integral U pangkat 4, karena 3x min 2 itu kan U, dx itu adalah du per min 2. Ya udah, ini hasil integralnya. Per min 2 kan artinya 1 per min 2. U pangkat 4 berarti kan 1/5 U pangkat 5 dengan batas 1, 2. Menjadi min 1/10 U pangkat 5. Nah, U ini harus diganti dulu. U-nya diganti ke awal, 3 min 2 X pangkat 5 dengan batas 1, 2. Sini kan ada min 10, min 10 diamin aja dulu, min 1/10 kurung. Jadi kita selesaiin dulu yang 3 min 2x pangkat 5 dengan batas 1, 2. Nah, pertama kan 2-nya substitusi dulu batas atas. Min 1/10 berarti 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 5 dikurangi 3 kali 2 kali 1, dikurangi 2 kali 1 pangkat 5. Kan itu kan setelah batas atas substitusi dikurangi batas bawah. Min 1/10 diam dulu. 3 dikurangi 2 kali 2, 4 kan? Min 1, min 1 kali 5, min 1 dikurangi 3 kurangi 2, 1 pangkat 5, 1. Berarti ini menjadi min 1/10 kali min 2. Min kali min plus 2 dengan 10, 1/5. Jadi jawabannya adalah 1/5 bagian C. Ya, jadi kalau umpamanya kalian ketemu suatu integral yang kalian pikirkan diselesaikan dengan substitusi, kemudian ada batasnya, itu jangan takut. Kalian cari dulu integralnya dengan metode yang seperti ini, yang di awal-awal contoh tadi. Jika sudah dapat hasil integralnya, ya ingat balik dulu. U itu ke variabel X, balikin kembali pemisalan U itu ke variabel X yang ini. Baru disubstitusi. Jangan masih U itu langsung diganti dengan batas-batasnya. Itu akan salah atau keliru. Oke? Nah, itu dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa komentar di bawah. Ya, atau kalian bisa hubungi saya di nomor ini. Itu dulu video kali ini. Algebra aja bersama Gunin ucapkan terima kasih. Bye-bye.